Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Nur Hadi, dalam pelajaran pendidikan Pancasila kelas 7. Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menerima materi atau bisa belajar materi tentang sejarah kelahiran Pancasila secara virtual ini. Latar sejarah kelahiran Pancasila itu dimulai dari beberapa masa di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah masa prasejarah atau sejarah awal, di mana masa prasejarah atau sejarah awal itu adalah masa yang dimulai sekitar abad ke-3 sampai ke-5 Masehi, yang mana di sana ditemukan nilai-nilai ketuhanan, yaitu ditemukannya negara yang digunakan untuk memuja dewa-dewa pada saat itu. Nah, negara itu adalah alat musik ya, seperti gong seperti itu yang digunakan untuk memuja dewa pada masa prasejarah. Terus yang kedua adalah masa kerajaan Nusantara, di mana masa kerajaan Nusantara ini sudah ditemukan kerajaan-kerajaan besar sampai akhirnya nanti di kerajaan Majapahit yang ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara menjadi di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi di kerajaan Nusantara itu nilai yang muncul di sana tentang nilai Pancasila yaitu adalah nilai keadilan sosial dan nilai persatuan di sana. Lalu setelah memasuki masa kerajaan Nusantara, kita masuk ke masa penjajahan, di mana dimulainya penjajahan di Indonesia adalah tentang dari kedatangannya yang paling lama yaitu adalah bangsa Belanda ya, sekitar 3,5 abad atau 350 tahun menjajah wilayah Indonesia. Setelah lama menjajah, lalu kita masuk ke masa kebangkitan nasional, di mana masa kebangkitan nasional ini adalah dimulai sekitar tahun 1908. Jadi masa di mana perjuangan bangsa Indonesia itu diubah dari yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi sifatnya adalah nasional. Yang kedua yaitu adalah kelahiran Pancasila. Nah, kelahiran Pancasila di Indonesia itu diawali dengan pembentukan BPUPK atau Badan Penyelidik Upaya-Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai. Lembaga ini itu bertugas menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPK diketuai oleh KRT Rajiman Widyo Diningrat. Ya, jadi pembentukan BPUPK adalah salah satu langkah awal tentang penjajahan Jepang di Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan di Indonesia, karena Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia setelah kita lepas dari penjajahan. Nah, sidang BPUPK itu dilaksanakan 2 kali. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan yang kedua yaitu adalah tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di dalam sidang BPUPK yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yaitu adalah bertujuan untuk membentuk yang namanya Dasar Negara Indonesia. Karena bagaimanapun ketika ingin membentuk suatu negara, kita harus mempunyai yang namanya dasar negaranya. Ya. Nah, dalam pembentukan dasar negara yang ada di Indonesia, di sidang pertama itu diawali oleh Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan usulan tentang gagasan dasar negara yang akan dijadikan sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Yang pertama, dia menyampaikan secara lisan, yaitu adalah peri bangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terus, selesai pidato, terus dia menyampaikan usulan dasar negaranya yang kedua, yaitu yang secara tertulis, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, usulan dasar negara ini disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Terus di hari selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo yang menyampaikan usulan dasar negaranya. Ada 5 menurut Supomo, yaitu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat.
Setelah Supomo menyampaikan usulan dasar negaranya, lalu dilanjutkan hari berikutnya oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan usulan dasar negaranya yang ia namai dengan sebutan Pancadharma, yaitu adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan bahwa nantinya ketika usulan dasar negara terbentuk, usulan atau dasar negaranya sudah terbentuk, maka akan dinamai menjadi Pancadharma. Tapi oleh seseorang tokoh bahasa pada saat itu yang ikut di dalam sidang, maka diubah dari yang tadinya rencananya Pancadharma terus diganti menjadi Pancasila, yaitu yang berarti Panca adalah 5 dan sila itu berarti nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Nah, setelah BPUPK terbentuk, usulan dasar negara sudah ada, lalu di dalam masa reses itu, dalam masa istirahat, terus mereka membentuk yang namanya Panitia 9, di mana Panitia 9 adalah beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta adalah rancangan undang-undang dasar, di mana nama lainnya adalah Piagam Charter. Nah, di dalam Piagam Jakarta juga termuat usulan dasar negara. Ya. Isinya yaitu adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi peluk-peluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang berhikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPK yaitu membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, dan yang terakhir yaitu adalah pendidikan dan pengajaran. Nah, di sidang kedua ini menghasilkan yang pertama yaitu adalah membentuk panitia perancang undang-undang dasar. Yang kedua membentuk panitia pembela tanah air atau PETA ya, yang diketuai oleh Abikuno Cokrosuyoso. Dan yang ketiga yaitu memilih panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad. Lalu setelah dibubarkannya BPUPK, lalu dibentuklah organisasi lain untuk yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Republik Indonesia, yaitu adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama lainnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali dari tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus. PPKI melaksanakan sidang 3 kali. Yang pertama yaitu sidang pertama mengesahkan rancangan undang-undang dasar sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Hatta. Dan yang ketiga yaitu membentuk KNIP yang bertugas untuk membantu presiden. Terus di sidang yang kedua yaitu menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernur-gubernurnya. Ya. Terus yang kedua yaitu menetapkan 12 departemen beserta menterinya. Yang ketiga mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Dan yang keempat yaitu pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Dan sidang yang ketiga yaitu menghasilkan dibentuknya komite nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan yang terakhir yaitu dibentuknya tentara kebangsaan Indonesia. Demikianlah presentasi pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan Pancasila dari Pak Nur Hadi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.